Triliunan rupiah dana korban investasi menguap. Jalan terjal PPATK bongkar aliran dana investasi bodong. Di era saat ini sangat menjamur investasi yang dilakukan dengan praktis, contoh seperti trading hingga kripto. Meski begitu tidak sedikit juga investasi yang menjamur di Indonesia saat ini adalah investasi bodong dengan beragam penawaran. Bagai fenomena gunung es korban akibat investasi bodong dan iming-iming kaya mendadak terus meroket dan makin banyak. Law Justice melakukan survei melalui media sosial untuk mendengar keluh kesah korban yang telah terjerat investasi bodong. Dampak psikologisnya tidak sederhana. Ada yang cerai dan mau bunuh diri karena kasus itu, pantau kerja dari penegak hukum untuk usut ini. Lempar tangan lembaga pengawasan. Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, baru-baru ini mengklaim telah memblokir beberapa situs investasi bodong. Misal pada periode Januari-Maret tahun 2022, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bapepti Aldison mengatakan bahwa Bapepti telah memblokir 218 jenis investasi bodong dan bekerja sama dengan Kemenkominfo. Rincian tersebut adalah 174 merupakan bentuk website, 1 berasal dari Facebook, 16 berasal dari Instagram, 15 dari Play Store, dan 12 dari App Store. Meski memiliki legalitas dan regulator di luar negeri, melakukan penawaran perdagangan harus ada izin dari kami, Bapepti, kata Aldison kepada Law Justice. Aldison menyebut bila Bapepti sendiri rutin melakukan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa izin. Aldison menyatakan langkah yang dilakukan Bapepti dalam melakukan pengawasan serta pemblokiran merupakan langkah preventif atas kerugian yang bakal diterima masyarakat akibat PBK tanpa izin tersebut. Lebih lanjut, Aldison mengingatkan masyarakat bahwa berinvestasi di pialang berjangka yang tidak berizin sangat berisiko. Bapepti selaku regulator tidak memfasilitasi investor untuk melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan, dispute, antara investor dengan entitas tidak berizin tersebut. Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat meminta untuk bertanggung jawab. Keberadaan di luar negeri juga belum tentu legal, ujarnya. Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka diimbau agar mempelajari latar belakang perusahaan terlebih dulu. Calon investor juga dinilai perlu mempelajari tata cara transaksi dan kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan. Serta tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran, ungkapnya. Kasus investasi bodong marak bermunculan dalam beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah pihak tersangkut kasus ini, mulai dari orang biasa hingga publik figur. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mencatat, kasus investasi bodong telah terjadi cukup lama, namun baru marak dalam 3 tahun terakhir. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtideksus, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan, hingga kini Bareskrim Polri sudah menangani 30 kasus investasi bodong, di mana 8 diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. 2 kasus dihentikan penyelidikannya dan 20 kasus sedang dalam proses sidik dan tahap I, ujar Wisnu kepada Law Justice. Lebih lanjut, Wisnu mengatakan, kasus investasi bodong yang ditangani kepolisian dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yakni investasi modus koperasi simpan pinjam, investasi modal usaha properti, agronisnisdel, investasi suntik modal pengadaan barang dan jasa, investasi perdagangan saham dan komoditi berjangka, binary option dan robot trading. Ia kemudian menyebut sejumlah kasus yang tengah ditangani Bareskrim Polri, yaitu berdasarkan pengelompokan sebagai berikut. Investasi binary OPTION dan robot trading sebanyak 12 antara lain. 1. Binomo. 2. Robot trading dalam platform Viral Blast Global VB PT Trust Global Karya TGK PT Asia Smart Digital ASD. 3. FBS Binary Option. 4. Robot Trading Mark AI PT. Teknologi Investasi Indonesia. 5. Robot Trading Evotrade PT. EVOLUSION Perkasa Group. 6. Robot Trading Fahrenheit PT. FSP Academy Pro. 7. Robot Trading FIN 888. 8. DNA Pro Academy. 9. EA Copet. 10.
ATG 11, net 89. Namun jumlah tersebut ternyata masih sedikit, dibanding yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing mengatakan, sejak 2018 hingga kini, SWI telah menangani 1.934 kasus investasi ilegal, dengan berbagai kategori, mulai dari money game, fintech lending hingga robot trading. Menurut Tongam, dari jumlah kasus yang terbilang tinggi tersebut, yang cukup marak akhir-akhir ini adalah investasi bodong yang berada pada ranah trading digital. Yang paling marak itu adalah kegiatan di bidang trading seperti robot trading, kegiatan binary option, kripto secara ilegal. Itu yang saat ini banyak terjadi, mengarah kepada trading digital, jelas Tongam ketika dihubungi Law Justice. Sulitnya pengawasan investasi bodong. Tongam mengakui, Satgas Waspada Investasi kesulitan membendung munculnya kasus-kasus investasi bodong. Salah satu tantangannya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan investasi beserta instrumennya. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang terjerat dalam investasi bodong, sehingga merugi hingga miliaran rupiah. Selain dari rendahnya pemahaman korban, kemajuan teknologi makin memudahkan pelaku menjerat calon korbannya. Salah satunya dengan membuat aplikasi investasi yang terkesan canggih, sehingga menimbulkan kepercayaan. Dua hal itulah yang menjadi kendala utama Satgas Waspada Investasi dalam membendung kemunculan kasus-kasus investasi bodong. Siapa yang bisa melarang orang membuat situs web aplikasi? Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri kita sendiri. Begitu muncul kita blokir, tidak mungkin kita larang penjahat melakukan penawaran investasi ilegal, urai Tongam. Karena itulah, sebagai bentuk pencegahan, Satgas Waspada Investasi juga gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami kegiatan investasi yang aman, agar tidak masuk perangkap investasi bodong. Aliran dana investasi bodong. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan menyatakan bila saat ini investasi bodong tengah menjadi keresahan di masyarakat. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan cikal bakal investasi bodong yang terjadi di Indonesia dengan pola yang beragam. Ivan menyebut bila investasi bodong tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja tetapi sudah sejak lama. Jadi yang kita bicarakan ini hanya pengulangan sejarah saja. 1993 kita sudah ada yang namanya BREX, terus kemudian penggandaan uang, ya jadi ini memang sudah sejak lama, kata Ivan kepada Law Justice. Dengan kata lain, Ivan menyebut kasus investasi bodong sebenarnya ada pada setiap zaman. Hanya saja tata caranya berbeda di setiap zaman. Pada dahulu kala, cara seperti BREX untuk meyakinkan orang investasi, namun kini setelah ada digitalisasi, banyak segelintir pihak menawarkan investasi bodong lewat platform-platform. Dulu tidak ada yang namanya Indodax, PPATK, bahkan bank juga masih manual. Dulu tidak ada namanya fintech, tidak ada Bitcoin, Ethereum, blockchain, dan segala macam. Lalu kita create itu semua, kita cari uang di itu semua, lalu ketika kita cari uang apakah kita ciptakan semacam api-api, ciptakan racun-racun dari rejeki kita? Kata dia. Maka dari itu Ivan merasa khawatir dengan adanya digitalisasi ini membuat kejadian investasi seperti binary option bisa terulang. Bahkan, bisa membuat kerugian masyarakat yang lebih besar lagi. PPATK bekerja keras, OJK bekerja keras, Bareskrim bekerja keras, konsultan semuanya bekerja keras, tapi kemudian apakah historinya akan berubah lagi? Berdasarkan data yang diterima Law Justice dari PPATK, total laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diterima PPATK dari 2003 hingga Desember tahun 2021 berjumlah sebanyak 651.596 laporan. Dengan indikasi tindak pidana mayoritas adalah penipuan sebesar 30% dan yang paling banyak terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2021. Kami telah melakukan kerjasama dengan PPATK untuk menindaklanjutinya, kata Wisnu. Kepolisian juga belum menemukan adanya dugaan dana tersebut mengalir ke kelompok tertentu dan digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk aksi terorisme. Menurut Wisnu, berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian hingga kini, motif pelaku masih murni mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri.